Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa, karena mereka berjasa dalam mengembangkan perusahaan, membuka lapangan pekerjaan, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Emir Syahsatar, CEO PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia Tbk berhasil memperbaiki kinerjanya dan memperoleh berbagai penghargaan internasional. Di tahun 2014 ini, Garuda Indonesia meraih Gold Award dari Pacific Asia Travel Association untuk layanan Immigration on Board dan layanan Garuda Indonesia Experience. Sebelumnya, Garuda Indonesia juga meraih The World Best Cabin Crew 2014 dari Skytrax, serta 2 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai penerbangan terbaik untuk kawasan Asia dan Australia dari Airline Passenger Experience Association yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Prestasi internasional Garuda Indonesia tak lepas dari sosok Emir Syahsatar, CEO Garuda Indonesia sejak tahun 2005. Sikap optimis dan spontannya membawa pengaruh positif bagi peningkatan kinerja perusahaan dan karyawan Garuda Indonesia. Memiliki latar belakang di bidang perbankan, Emir Syahsatar mulai berkecimpung di Garuda Indonesia sejak tahun 2003 sebagai Direktur Keuangan sebelum akhirnya memimpin Garuda Indonesia sebagai Direktur Utama. Setelah melalui proses panjang dan tantangan yang dihadapi, saat ini Garuda Indonesia menjadi penerbangan yang terpandang di dunia. Pemirsa, sudah bersama saya Bapak Emir Syahsatar, CEO PT Garuda Indonesia Tbk. Pak Primus, ini Operation Control Center Garuda Indonesia. Mari kita masuk, Pak, untuk kita lihat lebih lanjut. Baik, Pak. Jadi, Pak Primus, ini kita sekarang berada di Operation Control Center, kita singkat OCC. Jadi di sini kalau Bapak lihat di situ tuh semua kita bisa monitor semua pesawat-pesawat Garuda terbangnya kemana, lalu apakah mau datang, itu semua itu yang banyak tulisan agak jauh itu, Pak. Itu kita tahu GA berapa di mana-mana dan kita monitor. Di sini adalah semua yang mereka monitor keadaan pesawat, mengenai delay, mengenai operasionalnya, kalau ada masalah semuanya terkontrol di sini, Pak. Jadi kalau ada masalah dengan pesawat itu langsung kebaca. Langsung. Jadi pilot bisa komunikasi ke sini. Lalu biasanya sebelum mereka landing, mereka sudah tahu apa masalah-masalah sehingga bisa cepat diperbaiki agar operasional lancar, Pak. Setiap hari berapa, Pak, pesawat Garuda yang terbang? Kita sekarang 560 flight per hari. 560 flight per hari? Betul. Domestik berapa? Luar negeri? Kurang lebih hampir 80% itu domestik, Pak. 80%? Iya, itu domestik, ya. Kurang lebih. Yang menjadi pertanyaannya, kita punya penumpang itu kan luar biasa bertumbuh. Boleh dibilang dalam 5 tahun terakhir mungkin double ya. Betul. Tahun akhir ini katanya sudah bisa 100 juta penumpang. Betul. Tetapi banyak sekali maskapai penerbangan yang justru bermasalah, gulung tikar, bahkan termasuk merpati. Ya. Emang menarik ya, kalau kita lihat di tahun mungkin tahun 2006, Pak ya, itu penumpang kurang lebih 56 juta ya. Sekarang itu di atas 100 juta. Jadi perkembangan cukup besar ya. Dan memang tadi Pak Primus katakan, lah kenapa kok penerbangan kita ini bertumbangan? Bertumbangan. Sementara demandnya naik luar biasa. Betul. Banyak hal-hal ya. Kalau kita lihat dari hal-hal yang struktur, bagaimana regulator ini bisa mensupport pertumbuhan airline kita, Pak ya. Jadi kita lihat bahwa hal-hal yang mungkin masalah perpajakan, maksudnya bukan perpajakan airline nggak bayar pajak, Pak, tapi struktur bea masuk misalnya, bea masuk spare parts. Kalau di tempat lain adalah bea masuk spare parts itu free. Di negara lain? Tidak dipungut. Sedangkan kalau di sini ada aturannya di mana memang ditanggung negara, tetapi selalu telat gitu, Pak, karena mesti mengajukan dulu dan lain-lain. Jadi secara administratifnya itu cukup lama. Bea masuk. Ya. Spare part. Betul. Yang kedua? Yang kedua juga secara umum adalah infrastruktur juga, Pak. Infrastruktur kita ini, jadi perkembangan infrastruktur ini tidak bisa
lebih cepat daripada pertumbuhan penumpang itu sendiri. Itu runway dan fasilitasnya? Betul, sehingga efisiensi tidak didapat oleh para maskapai, Pak. Ya. Contohnya ini ya, kalau kita mau take off atau landing, itu selalu kita menunggu kan. Betul. Nah, kalau kita menunggu itu berarti bahan bakar lebih besar ya, Pak. Ya. Misalkan contoh katanya Pak, Bandara Soekarno-Hatta yang paling lama harus nunggu kan? harus nunggu cukup lama. 20 menit, 30 menit. Apalagi kalau pagi yang istilahnya jam-jam ini Pak ya, the high peak seasonnya Pak, peak hoursnya Pak ya, itu juga cukup lama ya. Jadi fasilitas-fasilitas itu untuk mendukung. Yang ketiga juga kita lihat juga secara umum bahan bakar di sini juga lebih tinggi Pak dibandingin negara-negara di ASEAN lainnya. Nggak ada subsidi Pak? Nggak ada, kita nggak ada terima subsidi sama sekali. Jadi itu market price? Market price. Kalau market price mestinya sama dong semua negara? Harusnya kurang lebih, harusnya sama kan istilahnya. Tapi nyata lebih tinggi di sini? Di sini kurang lebih cukup. Kenapa Pak? Saya nggak tahu, itu mungkin masalah distribusi atau masalah apa Pak ya. Karena kan di sini kan providernya satu Pak ya. Jadi ini yang kita lihat bahwa ini pun juga, karena ingat Pak, bahan bakar itu komponen biaya terbesar daripada airline. Berapa persen dari total cost? Itu kurang lebih tergantung airline-nya, tapi mencapai antara 45 sampai 50%. Sehingga kalau cost kita itu 10% bahan bakar lebih tinggi aja, itu berarti cost kita itu kurang lebih 5% lebih tinggi. Itu bisa kalau pemerintah mau membuat supaya harga bahan bakar ini sama dengan negara lain, itu bisa? Saya rasa bahan bakar itu kan harganya internasional Pak ya. Jadi kenapa tidak? Memang kita ada punya remote area yang memang cukup susah dicapai ya. Tetapi kalau kita isi bahan bakar di remote area itu jauh juga lebih mahal lagi Pak. Jadi bukan jadi misalnya kita ngisi di Jakarta atau kita ngisi di Jayapura misalnya, bahan bakar lebih mahal di Jayapura. Faktor yang keempat barangkali yang batas atas yang juga itu juga tarif Pak ya. Jadi tarif batas atas ini sangat juga gini, rupiah ini sudah melemah tahun ini 23%. Sedangkan domestik ini dibatasi batas atasnya. Cost airline itu 75% adalah dollar base Pak. Sewa pesawat, maintenance, bahan bakar. Bahan bakar kita bayar rupiah, tapi selalu kalau di luar negeri naik dolarnya diubah lagi ke rupiah gitu. Jadi tetap masih mengacu kepada rupiah dolar juga Pak. Nah ini yang kita inginkan sebetulnya, kalau bisa batas atasnya ini paling tidak dikasih room untuk grow, atau kalau ini rute-rute yang dimana maskapai 2 atau 3 maskapai yang sudah melayani, saya rasa biarkan pasar. Sudah ada green light nggak dari pemerintah untuk melepas? Melalui INAKA, pemerintah sudah memberikan green light. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini kita bisa dapatkan, karena begini Mbak, yang tadi Pak Primus katakan, penumpang kita grow, semuanya ini grow, tetapi kok airline banyak yang bertumbangan gitu Pak ya. Ditambah tahun ini, memang airline di region ini, ya Pak ya, di region ini kinerjanya cukup babak belur Pak, karena memang ekonomi dan lain-lainnya. Pemirsa, bagaimana PT Garuda Indonesia Tbk sebagai national flag carrier berkiprah? Apakah bisa survive dan meraih untung? Kita ikuti setelah yang satu ini. Ahmad Muradi akan memandu Anda dalam Football Insight. Kami akan membuat Anda memahami secara mendalam tentang apa yang terjadi di dunia sepak bola. Kota kekuatannya sama-sama kuat. Anda setuju dengan hal ini? Pertahanannya harus bisa membantu seorang kiper ini sampai saat ini belum terlalu terlihat. Ya, ini dia. Cristiano Ronaldo 9 gol dalam 4 pertandingan Liga terakhir. Football Insight, saksikan Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Pemirsa, Anda masih bersama saya,
dalam perbincangan dengan Bapak Emir Syahsatar, CEO PT Garuda Indonesia Tbk. Pak Emir, beberapa hari lalu Pak Dahlan sebagai Menteri BUMN mengatakan Garuda harus segera bisa menekan kerugian dan tahun ini harus bisa biru. Ini bagaimana, Pak? Jadi benar, Pak. Kalau kita lihat memang di paruh tahun pertama kita rugi. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk paruh semester kedua ini. Jadi agar bagaimana kita bisa menutup kerugian. Tapi memang di airline ini selalu semester kedua itu jauh lebih bagus pada semester pertama. Karena cycle-nya demikian, Pak. Ya. Nah, ada 26 langkah yang kita lakukan. Dimulai dari bagaimana meningkatkan pendapatan dan dengan bagaimana kita melakukan efisiensi. Ya. Dan benar-benar kita membuat task force untuk lakukan ini agar benar-benar kita bisa merecover semester pertama ini, Pak. Kami dapat informasi bahwa dalam 13 tahun terakhir ini Garuda itu disibukkan bagaimana investasi, ekspansi. Nah, ekspansi ini sudah panjang 13 tahun. Apakah sudah cukup? Garuda ini sebetulnya bukan kita 13 tahun ekspansi, Pak. Jadi 13 tahun kita tidak pernah berinvestasi. Oh, tidak pernah berinvestasi. Karena tidak pernah beli pesawat. Tidak pernah beli pesawat, tidak pernah menambah pesawat. Karena kenapa? Pada saat itu keadaan Garuda itu kurang baik, sehingga bank tidak percaya, lessor tidak percaya. Nah, sejak tahun 2011, 2012 ini, Pak, 3 tahun terakhir ini, kita melakukan investasi. Baru mulai ekspansi. Baru kita lakukan. Jadi kita menambah pesawat lebih baru-baru. Dan juga kita lihat juga market Indonesia tumbuh terus. Tahun lalu saja jumlah penumpang itu di atas 100 juta. Sehingga kita sudah melakukan investasi ini. Di mana suatu perusahaan lakukan investasi, tentunya hasilnya tidak kita dapat. Karena ini kita bicara jangka panjang, Pak ya. Oleh sebab itu memang kinerja Garuda agak tertekan dalam hal ini ya. Ditambah tadi yang kita katakan batas atasnya tidak dilepas, ekonomi Indonesia juga agak turun, di region juga agak turun ya, bahan bakar juga masih tinggi. Nah, inilah yang kita lakukan yang benar-benar kita harus memanage dengan baik. Dari sudut revenue kita juga sudah lebih agresif lagi ke pasar. Kita baru selesai melakukan yang namanya Garuda Indonesia Travel Fair, Pak. Iya, luar biasa ramainya. Kalau kita lihat, kita bandingkan, kita lakukan 2 kali setahun sekarang, bulan April sama bulan September. Bulan April itu pengunjungnya itu sales yang kita dapatkan itu sekitar 70 miliar untuk 3 hari. Tapi yang kemarin ini meningkat sampai di atas 100 miliar, Pak. Jadi kalau kita pertumbuhannya itu 70 kepada 100, hampir 50%. Nah, ini untuk kita meng-jack up, kita mempush, mendorong revenue kita. Lalu kita lakukan juga, kita tata lagi rute-rute di mana yang kurang menguntungkan atau memang pasarnya lemah di sana, kepaksa kita kurangi atau kita tutup. Jadi ada beberapa rute internasional yang kita tutup, contohnya Taipei. Jadi kita tutup, kita tidak terbang ke sana. Tetapi yang kita lakukan adalah karena Garuda itu member SkyTeam, sehingga kita kerjasama dengan China Airlines, Pak, airline dari Taiwan. Jadi kita sama-sama kita co-share, jadi kita nggak perlu terbang ke sana. Soal ekspansi itu sampai kapan, Pak? Tahun depan kita masih expand, tetapi mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, Pak. Ekonomi Indonesia kan tumbuh terus. Dan secara secara teori dan ini memang faktanya, kalau ekonomi satu negara tumbuh, itu pertumbuhan penumpang kurang lebih 1,5 sampai 2 kali pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kalau ekonomi bertumbuh 6%, maka kurang lebih 9% sampai 11%, 12% lah, Pak, pertumbuhannya. Ya kan, dan ini memang terjadi. Kalau Pak Primus lihat 5 tahun terakhir ini itu tumbuh terus. Nah, kalau Garuda tidak tumbuh, berarti market share kita akan tergerus. Ya. Itu sebagai gambaran berapa jumlah pesawat saat ini, Pak, dan berapa pembelian baru sejak Pak Emir menjabat Direktur Utama. Jadi gini, Pak, kalau posisi per Juni ya semester 2014 ini, pesawat kita itu 149. Itu Garuda saja? Garuda 120,
Citylink 29. Ya. Kalau kita mundur ke tahun 2000, di mana saya mulai itu pertengahan 2005, jadi akhir 2006, pesawat Garuda itu hanya 48. Ya. Jadi peningkatannya itu lebih 2 kali lipat lebih. Kalau pertumbuhan ekonomi ini terus berjalan, kan kita baru baca juga laporan dari McKinsey kan Pak, bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan menjadi ekonomi nomor 7 di dunia. Middle class ini akan mencapai 155 juta, di mana sekarang sekitar 45 juta. Ini kita lihat, paling tidak kita harus menambah pesawat itu kurang lebih bisa mendekati 300 Pak. 300? Sampai 2025 Pak ya. 300 pesawat nanti? Iya. Kalau itu pertumbuhan Indonesia, bukan Garuda? Internasional sama melayani Indonesia dan ini Garuda aja Pak. Garuda aja? Garuda aja. Luar biasa Pak. Nah, tahun ini revenue berapa Pak rencananya? Kita rencana tahun lalu kita 3,7 miliar dolar. Tahun ini peningkatan sekitar 10-12%. Tahun lalu itu sudah laba? Tahun lalu laba. Tahun lalu kita laba. Tahun ini kan ada pembelian pesawat? Nah, tahun ini kena investasi dan lain-lain. Kita lihat kita akan mengalami kerugian, tetapi berarti kita akan tekan. Di tengah-tengah pertumbuhan ini Garuda termasuk yang lumayan ya? Ada lumayan, ekspansi Pak. Tapi bisa untung kan? Betul. Ya. Yang penting juga kalau di airline ini Pak, bukan hanya net profit, ada istilahnya namanya EBITDA Pak. EBITDA ya? EBITDA itu adalah earning before income tax, depreciation and amortization. Yeah. Jadi cash flow kita harus positif, di mana cash flow-nya ini adalah untuk membiayai investasi itu. Pemirsa, bagaimana Garuda menghadapi Open Sky 2015 dan bagaimana Garuda menghadapi persaingan global yang makin keras. Ikuti perbincangan setelah yang satu ini. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Ratu Atut Porsia divonis 4 tahun penjara. Tim kami melaporkannya secara langsung, Bongkar ratusan rumah dan ini merupakan menyajikannya secara objektif dan berimbang, perdagangan pada Dibebaskan. mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Kan telah dikerjakan Pak SBY. Prime Time, setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Pak Primus, sekarang nih kita berada di crew center Pak. Crew center, ini banyak pramugarinya? Ya banyak pramugari sama pilot di sini. Jadi mereka kalau mau bekerja, mereka masuk tadi di situ entrance-nya, di situ exit-nya. Jadi mereka itu langsung mencek jadwal mereka, lalu mereka melakukan dispatch, mendaftarkan. Nanti juga ada briefing, nanti mereka briefing. Lalu kalau semuanya sudah oke, mereka jalan ke sana, keluarnya di situ Pak. Jadi mereka di drop di sana, lalu nanti dijemputnya ke airport di sana Pak. Dan itu everyday ya? Everyday Pak. Kan kita tiap hari ada hampir 560 flight per hari ya Pak ya. Ya. Pak Emir, kita di belakang ini ada begitu macam awards ini. Ini apa saja dan mana yang paling prestisius atau semuanya prestisius semuanya nih? Jadi gini Pak, kita ini sebetulnya bukan bekerja untuk cari award, itu yang pasti Pak. Hanya yang kita sadari bahwa apa yang kita lakukan perbaikan Garuda ini benar-benar diapresiasi oleh institut-institut ini Pak ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2012 kita mendapatkan 68 award. Yeah. Di tahun 2013 kemarin 82 award ya. Yang prestisius ini Skytrax ini Pak. Jadi kalau Skytrax ini saya perumpamakan kalau misalkan di dunia keuangan gitu mungkin ini mereka independent institution yang mengevaluasi bagaimana suatu airline. Bukan hanya airline Pak, airport juga dievaluasi. Nah, jadi mereka melakukan survei, mereka melakukan audit, lalu mereka kasih kita apa-apa yang kita dapatkan. Yang terakhir baru kita dapatkan adalah the world best cabin crew, Pak. Yeah. Nah, best cabin crew itu kenapa? Karena waktu itu susah. Itu selalu didominasi oleh, saya nggak usah sebut airline tetangga, Pak.
Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan. Iya. Nah, ini kan ada Skytrax. Nah, Garuda masuk SkyTeam ya. Ya, Itu ada pengaruh juga Garuda masuk SkyTeam untuk meningkatkan paling tidak penampilan Garuda. jadi kalau kita lihat the SkyTeam itu kan Global Alliance Pak ya, ada 20 airline. Sebetulnya Garuda itu berada kalau di Skytrax rating salah satu yang tertinggi Pak. Sekarang 2015 mendekat. Bagaimana strategi Garuda menghadapi Open Sky? Open Sky is given. Betul. Kita harus siap. Tanpa ASEAN pun kita sudah Tanpa kompetisi siap. global ya. Udah kan kita, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang Indonesia yang bersaing secara global Pak, Iya. saya rasa salah satu tuh Garuda. Kita harus bersaing dengan bukan hanya di ASEAN aja Pak, di luar ya, di luar kayak misalkan rute kita ke Amsterdam, rute kita ke Tokyo, rute kita ke Jeddah, itu kan kita bersaing secara internasional semua kan. Nah mau tidak mau kita harus siap. Jadi ke depan kita nih ingin menjadi a global player dengan global standard. Ada 3 hal yang kita harus improve. Satu, the people adalah human capital SDM kita. Kedua adalah the process, how we do things, bagaimana lebih efisien, bagaimana kita lihat benchmark what other airline lain melakukannya gimana sih. Nah kita perbaiki atau kita lebih bagus dari mereka. Yang ketiga adalah teknologi. Nah teknologi itu adalah bagian bukan hanya IT dan lain-lain, tetapi juga termasuk pembaruan daripada pesawat kita. Mana yang paling berat itu? Human capital Pak. Human capital. Oleh sebab itu di Garuda kita nih ada Ini kan one urusan team. jasa ya, ini kan jasa. Benar Pak, ada one team, one spirit, one goal. Ya. Nah di kita itu benar-benar teamwork is very important. Jadi one team, One spirit, one goal. Good. Jadi saya ini sebetulnya hanya kalau kayak orkestra tuh Pak, saya ini mungkin kayak konduktornya Pak. Sejak kapan Pak ini? Ini sejak udah lama Pak, udah sejak kita Sebelum launch. Pak Emir? Enggak, zaman saya Pak. Zaman saya kita yang create ini karena nggak mungkin airline sebesar ini, perusahaan sebesar ini. Saya selalu bilang tidak ada Superman, tidak ada super profession, tidak ada super group di Garuda. Ya, itu adalah semua harus one team, one spirit, one goal. Oke Pak. Garuda ini pada tahun 1998 ya, itu di harga $1. Betul. Dan begitu improvement pada era Pak Emir ini diakui oleh para senior sudah menjadi billion dollars company. Itu apa resepnya? Kok bisa ada turning around di bidang manajemen, di bidang keuangan juga dan menimbulkan trust dari Sebetulnya internasional? Pak, yang penting itu adalah the strategic plan-nya dulu, penting. Strategic plan-nya itu kita harus akui, harus kita kasih tahu bahwa ini ada tahapan, nggak mungkin overnight, iya kan? Tapi di situ pun juga kita harus tahu benar-benar pasar mana yang kita akan raih gitu ya. Kita buat planning di situ. Dan setelah itu kita harus benar-benar mengajak semua karyawan di Garuda ini. Mari kita lakukan planning ini, execute secara bersama-sama. Itu bisa sukses ya? Iya, oleh sebab itu yang kita lakukan. Dan terus terang saya bilang bahwa ini semua teamwork. Di dunia ini ada 3 maskapai penerbangan dari Timur Tengah yang mengancam dunia. Dan saya pikir bisa kita jadikan contoh. Emirates, kemudian Etihad dan Qatar. Bisa nggak Garuda sebagai national flag carrier bisa seperti Etihad? Jadi mereka tuh Pak ya, business modelnya tuh agak beda. Jadi mereka itu under control airportnya. Semua aktivitas di bandara itu Airport. under their control. Nah, Bahkan mereka memiliki. Maka memang memiliki. Nah, plus support daripada pemerintahnya ya. Saya rasa kalau kita diberikan kesempatan yang sama, Garuda saya rasa bisa Pak. Apa harapan Pak Emir kalau nanti meninggalkan Garuda ini? Mau melihat Garuda seperti apa nih? Terbang cuma di ASEAN atau di dunia menguasai? Sekarang ini kan Garuda kalau dalam ranking World International Airline Pak, di Skytrax kita ranking 7 Pak. Ranking 7 sudah? Ranking 7. Jadi sudah naik tahun lalu 8, sekarang ranking 7. Tentunya harapan saya Garuda itu bisa the best 5. Dan menurut saya itu bisa terjadi. Kenapa? Satu, kita di bidang jasa. Orang Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahan, hospitality. Ya. So we can do it. Kita juga mempunyai diversity yang sangat besar. Ya kan?
itu bisa kita masukkan dalam pelayanan kita. Ekonomi Indonesia tumbuh terus, iya kan? Sehingga itu pun juga orang lain maskapai Timur Tengah cari pasar. Kalau kita pasarnya udah depan mata kita, Pak. Iya kan? Bagaimana kita mendapatkan manfaat dari pasar itu. Jadi saya rasa nggak mustahil itu bisa kita endorsement dari Betul. government. Betul. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Emir Sassatar, CEO PT Garuda Indonesia Tbk. Nantikan CEO Talks berikutnya.